Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia bersama seluruh asosiasi pariwisata yang berada di bawah naungan GIPI mendeklarasikan industri pariwisata bergerak perang terhadap COVID-19. Acara deklarasi ini dilangsungkan di Ballroom Susilo Sudarman, Gedung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Putri Pariwisata Indonesia 2021 Jessi Silana Wongso Diharjo ikut hadir dalam acara deklarasi ini. Deklarasi ini ditandatangani Ketua Umum GIPI Didin Junaidi dan seluruh Ketua Umum Asosiasi Pariwisata. Setelah ditandatangani, deklarasi ini dibacakan oleh Wakil Sekjen GIPI Mangara Gultom di hadapan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Wakil Menparekraf Angela Tanusudibio. Deklarasi ini berbunyi yakni industri pariwisata bertekad untuk segera menggerakkan kembali pariwisata Indonesia, memperkuat perang terhadap COVID-19, yaitu memutus mata rantai penyebaran dengan menerapkan protokol kesehatan dan CHSE secara konsisten dan bertanggung jawab, mengingat pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak roda kegiatan perekonomian masyarakat. Selain itu, GIPI siap menyusun secara komprehensif tata niaga pariwisata domestik dan pariwisata atau ekonomi kreatif yang berkualitas dengan kolaborasi industri dan Kementerian Pariwisata. Ketua Umum GIPI Didin Junaidi mengatakan, industri pariwisata memiliki peran penting dalam memulihkan kembali sektor jasa ini. Salah satunya, industri yang harus diperhatikan adalah biro perjalanan menjadi industri yang paling terdampak COVID-19. Karena itu butuh dukungan pemerintah untuk kembali menghidupkan biro perjalanan. Deklarasi ini kita ciptakan sebagai payung bagi kami untuk menjalankan strategi Pak Menteri, yaitu yang dinamakan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Saya yang lebih tertarik sebenarnya yang terakhir, kolaborasi. Kita bekerja kayak apapun tanpa kolaborasi will be nothing, menurut saya. Tapi menurut Bapak-Bapak silahkan. Yang tentunya dibutuhkan dukungan dari pemerintah, SEKU, Kementerian Parekraf yang akan menentukan berhasil atau tidaknya program-program selanjutnya di dalam kepariwisataan Indonesia. Kemudian tiarap dan bangkitnya kembali pariwisata kita setelah dihempas oleh pandemi COVID-19 membuka peluang atau momentum untuk melaksanakan kolaborasi antara industri dan Kementerian Pariwisata yang berfokus pada tata niaga pariwisata domestik. Kalau saya berbicara domestik, saya ingat Ibu Angela pada waktu pidato tahun lalu, beliau mengatakan tahun depan kita fokus wisata domestik. Sudah dicatat di kepala saya, Bu. Dalam pengembangan wisata domestik serta bergeraknya harus namanya tour operator ataupun travel agent itu harus bergerak yang sedang sakit. 80% dari tour operator travel agent itu sekarang beralih fungsi. Ada yang jadi jualan mie kocok, ada yang jualan martabak, ada yang jualan ikan bakar, dan lain-lain. Jadi marilah kita mohon kepada melalui Pak Menteri untuk bagaimana caranya menyelamatkan biro-biro perjalanan atau pengusaha perjalanan itu supaya berfungsi secara. Kalau usaha perjalanan jalan, arti kata bahwa bisnis akan jalan. Tetapi tentu banyak hal-hal yang kita harus selesaikan. Ada pula harapan agar pemerintah sektor keuangan. Di sektor keuangan yang melanjutkan memberikan dukungan dan bantuan tetapi melalui skema dan cara serta sasaran yang lebih tepat. Selain itu, Didin juga berharap pemerintah untuk membantu industri pariwisata dalam menggerakkan roda usahanya. Bantuan tersebut dapat berupa finansial yang didistribusikan dapat tepat sasaran. Lebih lanjut, Didin menekankan agar kolaborasi menjadi pegangan dalam mengatasi pandemi ini. Kolaborasi sesama industri pun juga perlu dilakukan agar penanganan dapat dipikul bersama. Menparekraf menyambut baik dihadirkannya deklarasi ini yang pelaksananya harus dilakukan secara tekun dan disiplin. Kemenparekraf juga siap untuk berkolaborasi dengan industri pariwisata untuk mengembalikan kejayaan pariwisata. Singkatnya kami mendukung ya Bu
sukses dan Mbak Wamen, kita betul-betul merasakan 34 juta masyarakat Indonesia menggantungkan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Juga saya lihat Mas Denon, tapi makin muda ini karena industrinya semakin berpotensi meningkat ya, mudah-mudahan ya. Kalau Mas Ai banyak rambut putih sekarang. Iya, cakep beliau. Dan mudah-mudahan kita semua bisa bersatu padu, makanya saya sangat mendukung dan tepuk tangan bahwa Asita sekarang sudah islah. Alhamdulillah. Dan ini ada speech bagus sekali dibuatkan oleh para deputi, nanti saya kirim langsung aja ke Pak Didin. Tapi pada intinya kita mendukung, dan di bulan suci Ramadan ini kita di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, selain usaha-usaha yang kita lakukan juga berdoa agar COVID-19 ini ditekan dan kita bisa sama-sama mulai menyiapkan pariwisata dan ekonomi kreatif yang insya Allah bangkit dan pulih kembali. Kuncinya kita harus disiplin. CHSE harus kita terapkan. Mudik tegas kita tiadakan. Tapi yang penting semuanya kita siapkan agar laju perekonomian pasca pandemi, terutama yang bertumpu pada pariwisata dan ekonomi kreatif, dapat kita wujudkan. Menurut Menparekraf, ada 3 bentuk konkret yang dijalani sebagai tindak lanjut dari deklarasi ini. Pertama, dibutuhkan komitmen seluruh asosiasi pariwisata dalam menerapkan protokol kesehatan, sebagai bagian dukungan kepada pemerintah dalam menekan angka kasus COVID-19. Kemudian yang kedua ada kesiapan destinasi dalam menerapkan protokol kesehatan. Keseriusan destinasi dalam menerapkan protokol tersebut sangat penting untuk meyakinkan wisatawan bahwa berkunjung kini aman. Tim Eljon Media melaporkan.